Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua kepada mahasiswa PPG batch 4 kelas SKI. Betapa kita harus bersyukur ya Bapak Ibu, hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, akal yang sehat, badan yang sehat, sehingga kita masih bisa bertatap muka di layar Zoom untuk menuntut ilmu. Nah, makanya nih wajahnya cerah-cerah semua karena nih malaikat pada mengiringi gitu ya, Bu ya. Karena kan Amin. menuntut ilmu, malaikat senantiasa di samping kita, Bu ya. Dan kita juga sanjung sajikan salawat beriring salam kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir dan menjadi umat-umat yang nantinya bisa bersama dengan Rasulullah di Telaga Al-Kautsar. Bapak Amin. Ibu yang saya hormati, di tengah situasi ya, di tengah keterbatasan, mungkin Bapak Ibu masih ada yang situasinya belum kondusif. Kita sama-sama berdoa semoga Allah senantiasa menguatkan, mengganti apa yang hilang dengan yang lebih baik Wah, dan menghapus dosa-dosa kita, juga menghapus kehilafan kita selama ini dengan musibah yang baru-baru ini mungkin sebagian besar alami. Karena saya juga kena banjir, Bu. Sama juga ya di Langsa, kita kena banjir juga. Walaupun berat ya Bu ya, tidak mudah, tapi insya Allah ini bagian dari cara Allah gitu ya Bu ya, menghapus dan mengangkat derajat kita. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar mereview sedikit yang waktu itu Bapak Ibu sudah pelajari tentang modul pedagogi gitu ya. Izin share, saya tampilkan. Oke. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu semua? Oke. Baik Bapak Ibu, namanya sudah pendalaman. Artinya sudah ada yang dalam tapi lebih didalami lagi gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua, pedagogi ini menjadi salah satu materi yang nantinya akan muncul di dalam UP yang akan Bapak Ibu kerjakan gitu ya. Saya lupa tanggal pasti UP-nya tanggal berapa itu. Ini sepertinya AI saya hidup ini ya. Coba sebentar saya lihat. Kok ada kumisnya kayaknya saya ini di videonya. Iya ada jenggotnya saya. Eh, Oke Bapak Ibu kita lihat di sini pembelajaran Belum hidup berbasis layarnya, Bu. Layarnya belum keluar, Bu. di tempat yang lain sudah muncul atau belum Bapak Ibu? Sudah, sudah sudah, Bu. sudah, sudah ada, Bu. Sudah Bu. Sudah ada ya. Sudah Boleh Sudah mungkin muncul, Bu. sinyal Pak Birul ya. Oke. Sudah muncul ya. Sudah, Bu. Oke, kita mulai dari yang pertama, Bapak Ibu, pembelajaran berbasis masalah. Kalau di bahasa Indonesia kan PBM, tapi kalau di Problem bahasa Inggris based kan learning. menjadi problem based learning, gitu ya. Kemudian kita lihat Bapak Ibu, indikator keberhasilannya dari materi pedagogi ini, guru bisa menjelaskan konsep dasar bagaimana problem based learning dan merancang langkah-langkah strategi problem-based learning dalam pembelajaran. Bapak Ibu, perhatikan kompetensi pedagogi berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran di kelasnya. Itulah sebabnya pendalaman materi dari modul ini adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menjelaskan sintaks atau langkah-langkah strategi proses pembelajaran di dalam kelas Bapak Ibu nantinya. Pengertian PBM adalah pembelajaran yang menggunakan masalah
nyata atau autentik yang tidak terstruktur dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus membangun pengetahuan baru. Yang harus diingat adalah Bapak Ibu, konteks masalah yang Bapak Ibu angkat dalam proses PBL atau PBM, pembelajaran berbasis masalah, harus sesuai dengan situasi nyata yang dihadapi oleh siswa. Bapak Ibu, jangan sampai memberikan masalah yang kira-kira masalah ini tidak pernah dihadapi siswa dan juga tidak mungkin akan ditemui siswa. Berikutnya kita lihat tujuan PBM, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah dan sekaligus mengembangkan kemampuan peserta didik untuk secara aktif membangun pengetahuan sendiri. Sebentar ya Bapak Ibu, coba saya matikan dulu. Kok saya terganggu banget? Matikan dah, Bu. Sebentar ya. Ini hidup apa saya efeknya. Jadi saya punya jenggot ini. Mainan dari Sebentar ya. di sana, Bu. Nggak apa-apa tuh dah. Sebentar saya kok jadi terganggu Bapak Ibu. Avatarnya non semua. Oke. Izin dulu Bu minum ya. Nah, baru dia muncul kan nggak ada kumis sama jenggotnya. Saya dari tadi kok ada jenggotan gitu. Jadi berkurang kecantikan saya kan? Masya Allah. Ibu di Oke. mood juga. Kalau bisa di mood aja semua itu, Bu. Soalnya ada aja yang ribut. Oh Biar gitu kita ya. Oke. Iya baik baik Bu. Oke. Sebentar. Sudah nih. Saya dari tadi terganggu. Ada kumis, ada ini, ada brewok. Baik. Tujuan dari PBM mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah dan sekaligus mengembangkan kemampuan peserta didik secara aktif, membangun pengetahuan sendiri. Prinsipnya ini Bapak Ibu sudah ada di modul Bapak Ibu ya, tapi sedikit kita ulang menggunakan masalah nyata sebagai untuk mengembangkan pengetahuan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua, masalah bersifat terbuka, open-ended problem. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Dan yang terakhir, kolaborasi antar peserta didik sangat diperlukan. Berikut kita lihat ciri-ciri PBM. Bapak Ibu, saya minta Pak Basran coba tolong bacakan nomor 1. Silakan Pak Basran. Ciri-ciri PBM 1 merupakan aktivitas pembelajaran tidak hanya sekedar mengharapkan peserta didik mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pembelajaran, melainkan harus aktif berpikir, berkomunikasi, mencari, dan mengolah data, dan akhirnya menyimpulkan. Bagus. Yang nomor 2 silakan Bu Embun Diana. Ini pasti orangnya dingin ini, namanya Embun. Silakan Bu Embun. Ya Bu, nomor 2 yaitu aktivitas pembelajaran harus diarahkan untuk menyelesaikan masalah. PBM menempatkan masalah sebagai fokus pembelajaran. Tanpa masalah tidak mungkin terjadi proses pembelajaran. Oke, yang nomor 3 boleh Bu Bahria, silakan. Pemecahan masalah dilakukan menggunakan pendekatan berpikir ilmiah, deduktif, indukatif, sistematik, dan empirik. Oke, coba diulang Bu, deduktif, induktif. Deduktif, induktif, sistematik,
Empirik. Oke, baik. Empirik. Bapak Ibu perhatikan ya, saya jelaskan dari yang nomor 1. Aktivitas pembelajaran tidak hanya sekedar mengharapkan peserta didik mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal. Tetapi ada proses peserta didik harus bisa berpikir secara aktif. Bagaimana dia mencari solusi dari masalah yang Bapak Ibu tampilkan. Kemudian dia berkolaborasi dengan teman-temannya. Ada proses komunikasi di sana. Ada proses pengolahan data dan yang akhirnya mereka bisa menyimpulkan. Dan berikutnya lihat Bapak Ibu, aktivitas pembelajaran harus diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan menggunakan pendekatan berpikir ilmiah, deduktif, induktif. Deduktif ini adalah umum Bapak Ibu. Dari hal umum, dari hal yang general, kemudian ditarik secara spesifik atau induktif. Kemudian ada sistematik, artinya masalah yang akan ditawarkan dan yang dicari solusinya oleh siswa ada langkah-langkah penyelesaiannya. Tidak tiba-tiba masalah langsung selesai, tetapi siswa diminta untuk memberikan langkah-langkah dari proses penyelesaian masalah. Itu maksud dari kata sistematik. Dan yang terakhir, empirik. Artinya, empirik benar dialami atau bisa dialami. Bisa diuji kebenarannya. Bapak Ibu perhatikan, empirik menjadi salah satu cara yang termudah. Apakah masalah itu selesai oleh siswa, diberikan solusi oleh siswa, bisa nggak kita uji kebenarannya? Kalau disandingkan dengan teori-teori misalnya nanti kita coba di belakang ada latihan soal, Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian kita lihat ini langkah-langkahnya. Boleh saya minta tolong kepada Bapak-Bapak lagi nih, Pak M. Syatori. Silakan Pak, coba dibaca langkah-langkah PBM Pak. Tahap 1 mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Tahap 2 mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Tahap 3 membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Tahap 4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tahap terakhir, tahap 5 menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan saya nih kepada Bapak Ibu, siapa yang bisa jawab silakan di raise your hand. Dalam pembelajaran PBM ini, apakah jenis pembelajaran individu atau kelompok ya Bapak Ibu? Individu, Bu. Ada jawaban lain? Individu. Individu dan Saya, Bu, kelompok, Ibu. kelompok. Individu dan kelompok, Ibu. Bu. Oke. Bapak Ibu, Individu dan inilah kelompok. kekhasan dari PBM. Bapak Ibu, di dalam PBM, siswa akan kita bagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Bu, tapi di sini ada nih Bu, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Bapak Ibu perhatikan, dalam PBL, orientasi utamanya adalah kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Artinya, siswa memang kita buat iklim belajarnya secara buatan menjadi kelompok-kelompok kecil. Dalam kelompok-kelompok kecil itulah siswa nanti akan melakukan penyelidikan. Masing-masing individu di dalam kelompok akan diberi tugas. Di sini dia Bapak Ibu di tahap 3. Melakukan penyelidikan individual maupun kelompok.
Tapi Bapak Ibu ingat, Bu, apakah wajib hukumnya? Ya, kalau saya termasuk mazhab yang mengatakan wajib. PBM itu disajikan dalam bentuk kelompok. Bayangkan kalau seandainya ini dilakukan secara individu, ada 30 masalah di dalam kelas yang harus Bapak Ibu tawarkan. Mau jam berapa siap Bapak Ibu ngajar kita? Bener ya? Nggak mungkin bisa, ya benar, nggak mungkin bisa Betul. selesai secepat mungkin, Bu. Tidak mungkin bisa selesai Bapak Ibu dalam 2 les. Saya nggak tahu nih, 1 les di sekolah Bapak Ibu berapa menit 1 jam pelajaran itu? 60 menit kalau nggak salah. 45 Iya, menit atau 30 menit 1 jam pelajaran? 30, Bu, 35 40. menit, 30, Bu. Oke, 35 30 menit menit. sampai 40 menit. 40. Bayangkan kalau 40. siswanya ada 25 sampai 30 orang. Ada 30 masalah. Apakah bisa selesai? Tidak bisa, Bapak Tidak Ibu. bisa. Jadi kalau saya termasuk mazhab yang mengatakan wajib disajikan langkah pembelajaran PBM ini dalam kelompok-kelompok kecil. Bu Tiwi, kemudian kenapa di tahap 3 ada kata-kata penyelidikan secara individual? Maksudnya Bapak Ibu, di dalam penyelidikan individual ini adalah proses pemberian masalah yang sudah dilakukan guru. Nanti kan banyak tuh bagian-bagiannya. Nah, disinilah siswa diminta untuk bekerja secara individual di dalam kelompoknya. Begitu ya Bapak Ibu ya, bukan individual masalahnya, tetapi pekerjaan menyelesaikan masalah di dalam kelompoknya. Kemudian Bapak Ibu lihat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Apa yang sudah mereka dapatkan di dalam kelompok disajikan. Kemudian dianalisis dan dievaluasi proses pemecahan masalahnya. Nah, di dalam tahap ini akan terlihat langkah apa saja dari ini tadi Bapak Ibu. Ciri-ciri PBM ini. Kita akan lihat aktivitas belajar ini akan terselesaikan pada tahap 5. Ini tahapnya mohon diingat Bapak Ibu, ini dihafal Bapak Ibu. Tahap 1 mengorientasikan peserta terhadap masalah. Enggak boleh masalah yang siswa tidak pernah dengar Bapak Ibu. Tidak boleh masalah yang ditampilkan adalah masalah siswa tidak pernah tersentuh dengan masalah tersebut. Enggak boleh. Dia harus yang terdekat dari hidup siswa. Itulah dia istilah kontekstual. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat penilaian PBM. Ditekankan penilaian PBM, pemecahan masalah dalam bentuk penilaian kinerja. Kita masuk yang kedua, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Kalau tadi pembelajaran berbasis masalah, kalau ini project based learning. Apa ya kira-kira Bapak Ibu sebelum kita terangkan ke belakang perbedaan antara PBM dengan project based learning ini Bapak Ibu? Yang satu problem, yang satu project. Kira-kira secara singkat siapa yang bisa menjelaskan Bapak Ibu? Yuk Bapak Ibu, adakah yang bisa Pembelajaran menjelaskan? PBL adalah metode Siapa nih? pedagogis di mana Saya siswa nggak lihat belajar nih. melalui pengalaman pemecahan masalah dunia nyata yang kompleks. Oke, siapa tadi? Oke, Bu Nur Santi. Yang lainnya siapa? Kira-kira nih mau apa perbedaan inti antara problem based learning dengan project based learning? Saya, Bu. Oke, boleh. Silakan coba, Pak. Halo. Mm-mm. Ya, kalau PBL itu kita terfokus memberikan masalah kepada siswa, kemudian kalau PJBL kita memberikan proyek sebagai hasil atau output yang akan dihasilkan oleh masalah itu. Oke, benar ya Bapak Ibu ya. Kalau problem guru itu memberikan masalahnya nih. Ayo coba anak-anak selesaikan dengan berbagai macam varian solusi yang mungkin nanti timbul. Kalau proyek ada karya yang akan ditampilkan oleh anak-anak.
Karya tidak harus berbentuk benda ya Bapak Ibu, maksudnya benda yang bisa tersentuh, tidak. Bisa berupa mungkin postingan, video gitu ya, dan segala macam. Kita lihat ke belakang Bapak Ibu. Kita lihat ini pengertian pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Kita lihat, ini menurut ahlinya ya, dari Barrel, Baron, and Grant using authentic real-world project based on highly motivating and engaging question, task, or problem to teach student academic content in the context of working cooperatively to solve the problem. Kita lihat berikutnya Bapak Ibu, prinsip-prinsip pembelajaran berbasis proyek. Nah, saya minta kesediaan dari siapa ya kali ini ya? Saya minta kesediaan dari Pak Sultan nih. Ayo Pak Sultan, gas Pak Sultan. Coba tolong dulu dibantu dibaca Pak Sultan. Masih di mute Pak Sultan. Yang lain, Bu. Oke, bisa Pak Sultan coba di-unmute dulu, masih di mute. Oke, silakan coba dibaca nomor 1 sampai 2-nya Pak Sultan. Dua prinsip-prinsip pembelajaran berbasis proyek. Satu, pembelajaran berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas-tugas pada kehidupan nyata. Dua, tugas proyek menekankan pada kegiatan penelitian berdasarkan suatu tema atau topik yang telah ditentukan dalam pembelajaran. Oke. Yang berikut 3 dan 4 saya minta kesediaan dari Saya aja, Bu. siapa ini yang dari tadi? Boleh lah, Bapak udah Oke, Bu. bersedia. Silakan Pak, gas Pak. Penyelidikan atau eksperimen dilakukan secara otentik dan menghabiskan produk nyata. Menghasilkan. Produk laporan atau hasil karya tersebut selanjutnya dikomunikasikan untuk mendapat tanggapan dan umpan balik untuk perbaikan proyek berikutnya. Oke, baik Bapak Ibu perhatikan. Pembelajaran PBL ini berbasis proyek ini juga merupakan salah satu pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa atau student center learning. Siswa diminta aktif dalam proses pembelajaran yang pada akhirnya mereka akan menghasilkan proyek yang bisa menjawab tujuan akhir dari proses pembelajaran. Kita lihat Bapak Ibu, manfaat pembelajaran berbasis proyek. Kita minta kesediaan dari Ibu Robiatuna Adawiyah. Silakan Bu Robiatuna. Yes. Masih di-unmute Bu, dibuka dulu, di-unmute dulu suaranya. Manfaat pembelajaran berbasis proyek ada 5. Yang pertama, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah. 3, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah yang kompleks. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bu Siti Lumajang. Boleh Bu Siti 4 dan 5 Bu Siti. Baik Ibu. Mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber, bahan, atau alat untuk menyelesaikan tugas. Yang kelima, meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada PBM, PBP yang bersifat kelompok. Oke. Apa nih Bu PBP Bu?
Kepanjangan dari apa tadi nih Bu, PBP? Pembelajaran berbasis proyek. Oke, kalau PBM Bu, Pembelajaran berbasis Sendiri. M-nya basis apa tadi? masalah. Masalah. Pembelajaran Ingat ya berbasis Bapak Ibu masalah ya. ya. PBM pembelajaran berbasis masalah, PBP PBB pembelajaran pembelajaran berbasis berbasis proyek. proyek. Oke, sekarang saya Proyek. minta kesediaan dari Pak Muhammad Syafi'i untuk membacakan pendapat Thomas nih. 5 kriteria pembelajaran berbasis proyek. Silahkan Pak. Sudah nak boleh. Pak Muhammad Syafi'i, ini jidatnya doang yang kelihatan ini Pak. Oke, coba silakan Pak dibaca Pak. Nggak dengar suaranya Pak. Thomas. Ada gangguan sepertinya ya. Yang lain aja, Bu. Oke, baik. Kita minta kesediaan dari Ibu Listia Anggraini. Silakan Bu. Thomas tahun 2000 menetapkan 5 kriteria pembelajaran berbasis proyek. 1. Keterpusatan atau centrality. Yang kedua, berfokus pada pertanyaan atau masalah. Yang ketiga, investigasi konstruktif atau desain. 4. Otonomi pembelajar. Dan realistis. Realistis. Baik, terima kasih Bu. Nah, Bapak Ibu, pendapat dari Thomas ini menjadi salah satu dasar atau prinsip dalam pengembangan pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu lihat ini ada 5 langkah pembelajaran berbasis proyek. Kita lihat yang minta kesediaan ini ya. Sri Indrianti, Tengkuci Dicure. Ayo Bu, silakan dibaca Bu. Minta bantuannya Bu. Dibuka dulu mic-nya Bu. Nah, 5 langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek. 1. Penentuan proyek. 2. Perancangan penyelesaian proyek. 3. Penyusunan jadwal. 5. Penyusunan laporan dan presentasi. 4 dulu ya. 4. Penyelesaian dengan fasilitas dan monitoring guru. 5. Penyusunan laporan dan presentasi. Baik, terima kasih Bu. Yuk Bapak Ibu kita lihat. Dalam pembelajaran berbasis proyek, kita harus menentukan dulu nih, apa saja proyek yang akan diselesaikan oleh siswa-siswa kita. Setelah dapat nih proyeknya, misal anak-anak akan membuat poster yang berkaitan dengan masa Bani Umayyah misalnya. Ada kelompok yang membuat poster Bani Abbasiyah begitu. Nah, ini harus ditentukan, tidak boleh kita bebaskan Bapak Ibu. Ingat, proyek yang harus diselesaikan siswa harus sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Jadi nggak boleh dibebaskan, karena nanti akan muncul variasi-variasi yang justru tidak bisa mencapai ketujuan pembelajaran. Bapak Ibu, proyek ini hanya salah satu alternatif untuk membuat siswa kita lebih aktif. Setelah itu masuk dalam tahap perancangan. Dalam perancangan ini akan kita lihat seperti apa proyeknya. Apakah menggunakan Canva misalnya tadi posternya dalam Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah ini? Apakah anak-anak akan membuat secara manual dengan karton? Apakah anak-anak akan membuatnya sebagai bentuk komik misalnya? Ini harus kita tentukan dalam rancangan. Dan kemudian ada penyusunan jadwal. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kenapa dalam pembelajaran berbasis proyek harus ditentukan jadwalnya? Siapa yang bisa jawab Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu harus dikasih jadwal nih dalam pembelajaran berbasis proyek?
Ayo Bapak Ibu, kenapa harus dibuat ada jadwal dalam pembelajaran berbasis proyek? Karena masih harus Boleh jawab menyusun. karena ada penambahan waktu karena dalam kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini membutuhkan waktu yang agak agak lebih begitu, Ibu. Ini Iya, menurut saya. betul, Bapak Ibu. Karena pembelajaran berbasis proyek, dia memerlukan waktu untuk penyelesaiannya. Dan kalau tidak kita kasih batasan waktu, bisa jadi mereka satu semester nggak siap-siap kerjaannya, Bapak Ibu. Sama kayak kita. Bayangin aja kalau tidak ada deadline, Bapak Ibu. Ketika harus mengumpulkan RPP untuk video UKIN. Video UKIN dikumpul, RPP dikumpul, modulnya harus dibuat, videonya harus dibuat. Bayangin kalau nggak pakai waktu. Mungkin baru semester depan kita siapkan Bapak Ibu kan? Ini tadi, kadang-kadang waktu menjadi cara paling ampuh untuk mendisiplinkan diri kita. Termasuk saya Bapak Ibu. Karena bukan ciri khas orang Indonesia, itu keliru. Tetapi kebanyakan di antara kita itu kalau tidak deadline tidak bekerja. Demikian juga anak-anak kita Bapak Ibu. Kalau tidak kita batasi waktunya, bisa jadi mereka akan santai. Nanti saja. Nah, di dalam penyusunan jadwal, guru harus turut campur, tidak boleh membebaskan siswa-siswanya. Kemudian penyelesaian dengan fasilitasi dan monitoring guru. Tahap berikutnya, guru harus menyediakan waktu secara khusus untuk mengecek. Udah sejauh apa nih penyelesaian anak-anak terhadap proyek yang akan diselesaikan. Dan yang terakhir, penyusunan laporan dan presentasi. Siswa melaporkan hasil capaiannya dan membuat presentasi, apa kelebihan, apa kekurangan, dan apa hambatan yang mereka temui selama menyelesaikan proyek. Kita lihat berikutnya Bapak Ibu, yang keenam, evaluasi proses dan hasil proyek. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Evaluasi dan hasil proyek. Dalam proses evaluasi ini guru harus bisa memberikan kelebihan-kelebihan yang dimiliki dari proyek siswa, kekurangan-kekurangan yang nantinya akan diperbaiki pada proyek selanjutnya. Ini penting Bapak Ibu. Apa yang menjadi catatan guru akan membuat siswa juga merasa dihargai. Kemudian kita lihat 6 penilaian dalam pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama kemampuan pengelolaan, relevansi, dan yang terakhir keaslian. Nah, terakhir Bapak Ibu ini materi kita tadi ada pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, dan yang ketiga adalah pembelajaran berdiferensiasi, berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan belajar murid. Bu Tiwi, kalau pembelajaran berdiferensiasi ini kayaknya agak sulit nih Bu. 25 anak, 25 macamnya. Sementara tenaga gurunya terbatas. Energi gurunya terbatas. Betul Bu. Betul sekali Bu. Apalagi kalau kita di sekolah-sekolah yang mungkin tidak terlalu besar, itu gurunya hanya seorang diri. Tapi kalau di sekarang ya, anak saya di Langsa, Bapak Ibu, anak saya sekolahnya di swasta, itu satu kelas 25 orang, gurunya ada 2. Ada wali kelas dan ada guru pendamping setiap hari. Jadi, betul sekali. Bu, jadi gimana kita nih Bu? Tuntutan dari kurikulum, guru harus bisa membuat pembelajaran yang aktif. Siswa harus terlibat dalam proses pembelajaran. Dan juga guru harus bisa mengakomodasi. Mengakomodasi itu menutupi, menyediakan semua kebutuhan belajar siswa. Tidak mungkin ya Bapak Ibu ya. Tapi bisa kita upayakan. Kita lihat. Ini Bapak Ibu.
Apa sih yang melatar belakangi guru itu harus bisa menyediakan pembelajaran berdiferensiasi? Ini kita lihat. Yang pertama, catatannya setiap anak adalah unik, tidak ada satupun anak yang sama. Ini kita sepakat ya Bapak Ibu ya. Anak kembar pun memiliki DNA yang berbeda. Tentunya masing-masing anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendekatan pembelajaran yang berbeda dalam belajar. Yang kedua, apa yang dikenali dari anak pun juga beragam, tidak hanya terkait dengan gaya belajarnya, melainkan sesuatu yang sifatnya kognitif, sosial, emosional, perasaan, kesejahteraan psikologi, rasa aman, dan lain-lain. Kita lihat Bapak Ibu di sini, hakikat pembelajaran berdiferensiasi. Munculnya dari sini Bapak Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi ada 3 dia. Pembelajaran, kemudian ada belajar, ada merdeka. Diharapkan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini, siswa dapat bebas dari ketakutan dalam melakukan kesalahan, bebas untuk berbeda pendapat dengan orang lain, bebas dari situasi tertekan, dan bebas pada kesempatan mereka untuk memperoleh ilmu atau pengalaman belajar. Kita lihat Bapak Ibu, ini konsep dasarnya. Pendidikan kemudian akan muncul peserta didik dan di atasnya ada pendidik. Ini Bapak Ibu posisinya di sini. Pendidik adalah sosok yang melakukan kegiatan pendidikan secara berkesinambungan, kemudian akan merancang proses pembelajaran. Kemudian akan muncul di sini ada belajar. Pengertian belajar adalah proses memperhatikan kebutuhan, pengalaman, dan perasaan orang lain. Hal paling mudah adalah adanya perubahan tingkah laku dari siswa dalam proses belajar kita. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Kemudian kita lihat Bapak Ibu, diferensiasi pembelajaran konten. Kita lihat, konten dapat kita artikan apa yang kita ajarkan pada murid-murid kita. Kebutuhan belajar murid menjadi dasar dalam praktek berdiferensiasi yang kita lakukan di kelas. Kita lihat Bapak Ibu di sini, contoh menggunakan bahan ajar sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Bagi peserta didik, memerlukan bimbingan dapat mempelajari beberapa hal yang penting terkait materi. Bagi siswa yang cukup mahir, dapat mempelajari keseluruhan materi, dan bagi peserta didik yang sudah sangat mahir dapat diberikan pengayaan. Nah, Bapak Ibu, itulah sebabnya di dalam modul yang Bapak Ibu rancang akan disajikan kegiatan belajar yang ada level ke tingkat kesukarannya. Dari yang paling sulit, dan yang mudah. LKPD yang mudah ditujukan untuk siswa dengan kemampuan kognitif yang tidak sebaik teman-temannya. LKPD yang sedang ini ditujukan untuk rata-rata ke seluruh siswa. Dan LKPD yang tingkat sulit ini bisa diberikan kepada siswa dengan kemampuan kognitif dan pemahaman yang sangat baik di antara teman-temannya. Bu Tiwi, kalau gitu capek banget ya Bu dalam merancang modul karena kita harus punya 3 kategori. Tapi kita mau buat Bu pembelajaran berdiferensiasi. Artinya guru bisa mengakomodasi kebutuhan belajar siswanya. Kita lihat prosesnya, proses pembelajaran dalam bentuk pendampingan dapat diferensiasi sesuai kesiapan peserta didik. Bagi siswa yang membutuhkan bimbingan, pendidik perlu mengajarkan secara langsung. Bagi peserta didik yang cukup mahir, dapat diawali dengan modeling yang dikombinasikan dengan kerja mandiri, praktik peninjauan, dan bagi peserta didik yang sangat mahir dapat diberikan beberapa pemantik untuk tugas mandiri kepada peserta didik yang sangat mahir. Nah, Bapak Ibu, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, siswa yang sangat pintar dapat dimanfaatkan energinya untuk menjadi peer teaching. Dia bisa kita minta bantuan Bapak Ibu untuk mengajari teman-temannya yang belum bisa. Ini dibolehkan Bapak Ibu. Artinya dia bisa berbagi pengetahuan dan belajar berkolaborasi dengan orang lain. Bapak Ibu, peer teaching di sini dia bisa kita bahasa mudahnya begini.
kita angkat sementara jadi asisten yang membantu Bapak Ibu. Pasti di dalam kelas kita kan tidak semuanya siswanya pintar ya Bapak Ibu. Ada yang sangat pintar, ada yang biasa-biasa, ada yang sangat kurang. Nah, siswa yang pintar ini kita minta kesediaannya untuk menjelaskan kepada kelompok-kelompok kecil yang memudahkan Bapak Ibu jika tidak sanggup atau energinya terbatas. Karena Bapak Ibu saya yakin dan percaya Bapak Ibu semuanya ingin memberikan pengajaran atau pembelajaran yang maksimal. Tapi bisa jadi mungkin dalam hal-hal tertentu energi kita terbatas Bapak Ibu. Kemudian kita lihat Bapak Ibu, ini nggak banyak lagi kayaknya nih. Nah, diferensiasi pada hasil pembelajaran, kita minta nih, coba saya minta tolong bantuan dari Ibu Fitri Wahyuni, boleh Bu, tolong dibaca Bu. Belum dengar Bu suaranya Bu. Suaranya Bu ya. Oke, sudah jelas. Silahkan Bu, coba. Terlalu kecil Bu suaranya. Tadi yang pertama baru besar. Ya Bu. Oke Bu Fitri. Bisa dengar Bu. Pada hasil Besar kok. pembelajaran. Contohnya, bagi peserta didik yang memerlukan bimbingan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai konten inti materi. Sedangkan bagi peserta didik yang cukup mahir, dapat membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana. Dan bagi peserta yang sangat mahir, bisa membuat sebuah inovasi atau menelaah permasalahan yang lebih kompleks. Oke, ini tadi Bapak Ibu yang saya bilang di awal. Guru harus bisa merancang LKPD yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa-siswanya di dalam kelas. Kita lihat Bapak Ibu, saya boleh Bapak Ibu amati dulu nih ya. Silakan diamati satu gambar ini semuanya. Coba tolong fokus sebentar saja. 2 menit Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, nih pertanyaannya setelah diamati gambarnya, menurut Bapak Ibu ada 3 gambar ya. Menurut Bapak Ibu, pembelajaran berkeadilan itu yang mana? Boleh dipikirkan dulu dan berikan alasannya kenapa. Nomor 1, Ibu. Berkeadilan ya. Siapa tadi Iya. jawab nomor 1, Bu? Siapa? Bu Nur Santi. Oke, tahan dulu ya, Bu Nur Santi nomor Nomor 2, 1. Bu. Yang nomor 2 itu siapa yang jawab? Nggak muncul di layar Saya, saya Roni. nih. Pak Roni. Pak Roni nomor 2. Ada lagi jawaban yang lain? Saya nomor 1 Bu. Di nomor 1. Bu Fitri Nomor nomor 2, 1. nomor 2. Iya, saya 2 juga, Bu. Saya 2 juga. Nomor 2 juga, Bu. Nomor 2 Bu. Di nomor Nggak ada 1. yang nomor 2. Nggak ada yang nomor Di 3 nomor nih. 1. Saya nomor 3 Bu. Bu Nur Siapa? nomor 1. Yang nomor 3 Saya tadi nomor siapa? 3. Saya nomor Siapa? 3. Nomor 2, Bu. Nomor 2. Saya nomor 3. Bu Bahria nomor 3. Oke. Sekarang saya minta nih perwakilan yang jawab nomor 1. Boleh. Kenapa pembelajaran berkeadilan itu nomor 1 jawabannya? Boleh dong dikasih alasannya Bapak Ibu? Ya, Ibu, menurut saya, kalau saya mau melihat gambar, sama-sama sudah memahami materi yang diajarkan. Karena posisi itu rata semua, Bu. Ya, itu alasannya. Terima kasih. Oke. Kemudian yang nomor 2 Pak Roni tadi. Boleh Pak Roni, kenapa boleh. pembelajaran berkeadilan itu yang nomor 2 Pak Roni? Iya, Bu. Jadi saya ambil nomor 2, Bu, karena di sini kan menonton sebuah pertunjukan. Kemudian kan posisi tinggi penonton ini kan tidak sama. Sehingga yang pendek ini memakai alat bantu. Yang tinggi ini tidak usah karena dia sudah melihat gambar ya pertunjukan yang sudah
lihat ditunjukkan tadi. Itu, Bu. Oke. Ya, saya tambah, Bu. Yang Iya, nomor boleh. 2. Siapa yang mau nambah nih? Ya, Asal gini, Bu. jangan nambah Saya banyak-banyak nih. pilih nomor 2 Mhm. dikarenakan itu sama tingginya, Bu. Sedangkan podiumnya itu kan sama rata. Jadi kalau seandainya di nomor 2 itu udah sama tingginya, sesuai sama mandang apa yang ingin dilihat di depannya gitu. Jadi yang tinggi tidak perlu memakai anak tangga lagi. Kenapa? Karena udah sama tingginya di sama depan podium itu. Sedangkan yang kecil cewek ini, ya rambut panjang ini, beliau memang pendek, nggak sampai, sehingga emang dengan ditambah anak tangga 2 biji, sehingga rata ilmunya sama gitu. Oke. Yang nomor 3 tadi siapa ya? Ada kayaknya tadi Bu Saya. Bahria kayaknya. Boleh Bu, kenapa Bu yang nomor 3 Nah, Bu? kenapa saya pilih nomor 3? Karena yang pertama tadi ya, ada mengatakan bahwa nomor 1 sama 2 itu sama rata ya. Sebenarnya kita lihat, dia kan sedang menonton, bisa dibilang sebuah lomba ya. Nah, di sini ada yang menjadi titik tumpunya yang pertama, yang agak tinggi itu menjadi penglihatan yang bagaimana detail dari lomba itu sendiri. Nanti yang nomor 2, mengamati lagi jarak dari pengamatan dari nomor 1 yang paling tinggi maksud saya. Nah, yang ketiga, si cewek ini akan mengamati lomba itu sendiri dari jarak yang cukup jauh antara titik 1, 2, dan 3. Itu aja, Bu. Maaf kalau salah. Oke, nih. Ayo Saya kita Bu tengok nih. nomor 2. Oke, Bu Hidayatul mau nambahkan ya? Terakhir Ya, yang karena ketiga, di Bu. sini saya melihat guru di sini harus bijaksana melihat kondisi siswanya, Ibu. Jadi karena mereka ini udah sama tingginya, jadi sama posisi melihatnya dengan jelas. Oke. Itu, Yuk Ibu. Bapak Ibu. Oke, sudah ya Bapak Saya, Ibu Bu, ya. Sudah ada 4 setuju. orang nih. Udah nanti ya Pak, kita di gambar berikutnya lagi kita lihat. Nih, Bapak Ibu kita lihat nih. Ini Bapak Ibu, ingat tadi di depan apa tadi? Pembelajaran yang berpusat pada murid adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan belajar murid. Ingat kata ini Bapak Ibu. Kebutuhan belajar murid. Kalau ini konsepnya dari 3 gambar ini mana yang benar Bapak Ibu? 2. Nomor Kedua, 3, kedua, Bu. Iya. nomor 2. Nomor 3. Nomor 2. Iya. 2 sesuai dengan kebutuhannya, Nomor Bu. 2 ya sesuai dengan Betul kebutuhan, Kak. sekali. Ibu kalau yang 2 mampu. adalah kondisi pembelajaran yang Nomor 2. berkeadilan. Karena siswa kita berikan kebutuhan belajarnya sesuai dengan kondisinya. Ya, Ini kan sesuai. dikondisikan supaya sama-sama bisa melihat pertunjukan kuda. Siswa yang sudah tinggi tidak diberikan lagi. Kalau yang setengah dikasih sedikit, dikasih 1 bangkunya. Siswa yang pendek dikasih 2. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya sama-sama bisa melihat pertunjukan kuda. Demikianlah proses belajar Bapak Ibu. Tadi yang saya bilang, yang sudah pintar dikasih LKPD yang sangat sulit. Yang sedang-sedang LKPD tingkat sulitnya biasa. Yang masih belum bisa atau kemampuan kognitifnya rendah, Bapak Ibu berikan LKPD yang paling sederhana. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Bisa, Bu. Bisa. Oke, kita lanjut Bisa, Bu. ya. Nih Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sekarang ini gambar yang ini nih. Sudah tahu ya? Mana nih Bapak Ibu yang benar gambar ini? Yang equity, Bu. Yang di tengah. Mas, Equities, Bu, yang betul. Equity. Quiet. Yang equity, Bu. Justi, Bu. Ya. Justi, Bu. Kita lihat nih ya. Justi saya, Bu. Equality. Everyone benefits from the same support. Artinya, semua orang mendapat dukungan yang sama. Ya. Bener nggak Bapak Ibu kalau semua siswa itu harus dikasih dukungan yang sama?
Yang Benar. pintar sama, yang bodoh sama, yang sangat pintar juga sama bentuk dukungannya. Sama. Tidak, Benar atau tidak. Benar, tidak? Bu. Tidak benar. Betul. Benar, Benar, Bapak benar. Ibu. Ya. Karena Sama. ingat, pembelajaran berdiferensiasi kita menghargai perbedaan. Artinya Sesuai tidak dengan boleh sama karakteristik siswa. perlakuannya. Betul, Bu. Harus bukan Ya. sesuai dengan hanya karakter, dengan Ya. kebutuhan belajarnya. Ini dia yang benar ya. Equity. Semua Iya. orang Ya, Bu. mendapatkan Ikut. bantuan sesuai dengan yang mereka Kebutuhan siswa. perlukan. Butuhkan. Tengok ini kata kuncinya Bapak Ibu. Mendapatkan dukungan sesuai dengan yang mereka butuhkan. Nah, kalau yang nomor 3 Bu Tiwi, justice, keadilan. Mereka menghilangkan nih rintangan ini, tetapi dikasih pagar yang kawat saja. Jadi semua orang bisa nengok tuh dia. Tapi ingat Bapak Ibu, di sini ada sistem yang di-remove. Nah, ingat pembelajaran itu dia memiliki sistem tanpa adanya support atau akomodasi. Jadi mereka langsung bisa lihat aja. Tapi ini tidak berlaku dalam proses pendidikan. Karena kita ketahui Bapak Ibu, semua siswa memiliki karakter yang berbeda, kebutuhan belajar yang berbeda. Kalau mau kita buat ini Bapak Ibu harus pastikan dulu semua anak itu sama karakternya. Latar belakang orang tuanya sama, latar belakang ekonominya sama, tingkat kognitifnya sama. Baru boleh dikasih ini. Bisa paham sampai di sini Bapak Ibu? Langkah yang Bisa. kayak begitu. Paham ya? Iya. Kemudian kita lihat, sebentar saya hapus dulu. Kita lihat, ini Bapak Ibu yang terakhir adalah TPEC. Teknologi, pedagogi, konten, dan knowledge. Bapak Ibu lihat di sini. Ada konten teknologi, ada isi materi, kemudian ada kemampuan Bapak Ibu mengelola proses pembelajarannya atau pedagoginya. Disinilah akan lahir yang namanya TPEC. Apa sih TPEC itu Bapak Ibu? Ini kita lihat. Langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan TPEC, ada pre-planning, pemilihan teknologi, ada aktivitas pembelajaran interaktif, ada evaluasi dan refleksi, dan yang terakhir ada penguatan dan pengayaan, follow up dan enrichment. Bapak Ibu lihat, pendekatan yang berikutnya adalah pembelajaran deep learning, revolusi pendidikan mendalam. Apa itu deep learning? Adalah pemahaman konsep dan kompetensi secara mendalam. Pendekatan ini secara tegas menolak pembelajaran permukaan atau surface learning yang hanya mengandalkan hafalan tanpa ada pemahaman yang bermakna. Kita lihat Bapak Ibu, ada 3 dasar prinsip dari deep learning. Yang pertama ada meaningful learning, pembelajaran bermakna. Yang kemudian mindful learning, berkesadaran. Dan yang terakhir joyful learning, menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Bapak Ibu, ini saya sekali lagi nih saya tegaskan. Bapak Ibu, pembelajaran menyenangkan itu tidak wajib menggunakan ice breaking. Kalau guru-guru ditanya gimana sih pembelajaran menyenangkan itu, selalu jawabannya menggunakan ice breaking, Bu. Tidak demikian, Bapak Ibu. Pembelajaran menyenangkan adalah pembelajaran siswa secara aktif tanpa paksaan. Mereka memiliki rasa ingin tahu dalam proses pembelajaran. Secara aktif mereka menjawab pertanyaan, memberikan komentar, dan menyelesaikan tugas-tugas. Itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Bapak Ibu, saya pengen tahu, punya pengalaman nggak sih Bapak Ibu yang nggak pakai ice breaking tapi siswanya nggak mau udah nih dari dalam kelas Bapak Ibu? Boleh dong 2 orang sharing gimana proses pembelajaran menyenangkan yang waktu itu dilakukan? Boleh Bapak Ibu cerita gimana pembelajaran menyenangkan yang pernah Bapak Ibu rancang?
Mungkin kalau saya sering mengadakan kuis, Bu, setelah menyelesaikan pembelajaran. Kalau saya sih, Bu. Oke. Oke, ada yang lain? Iya, Ibu. Eh, kalau saya sering memberikan game-game kecil supaya anak-anak bisa berekspresi ketika belajar. Oke, Bapak Ibu juga boleh. Tapi ingat ya, yang saya bilang tadi, pembelajaran menyenangkan tidak harus dengan ice breaking, tidak harus dengan kuis, tidak Bapak Ibu. Boleh pembelajaran yang Bapak Ibu rancang dengan mengaktifkan aktivitas-aktivitas siswa dalam pembelajaran. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memberikan LKPD tanpa ada keluar kata, ayo kerjakan, nanti waktunya nggak cukup. Tapi siswa dengan tenang mengerjakan. Ketika dibagi kelompok, tanpa kita minta, ayo siapa yang mau memberikan tanggapan, langsung kelompok yang lain tunjuk tangan. Kami Bu, kami mau kasih tanggapan. Itu juga pembelajaran yang menyenangkan. Siswa tidak merasa tertekan di dalam kelas kita. Jangan sampai Bapak Ibu ketika kita lagi ngajar ada yang nguap, ada yang kemudian batuk, haus gitu. Jangan sampai Bapak Ibu, berarti dia tidak mengalami pembelajaran mendalam di dalam kelas Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu, ketiga pilar pembelajaran ini adalah pondasi mencapai pembelajaran yang efektif dan berkelanjutan. Ingat 3 ya Bapak Ibu ya, meaningful learning bermakna, mindful learning berkesadaran. Mereka memang ada upaya untuk hadir di dalam kelas, bukan hanya sekedar duduk gitu. Tetapi memang ada kesadaran mereka untuk mengikuti proses pembelajaran. Dan yang terakhir, joyful learning, pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian kita beralih selanjutnya, ini langkah-langkahnya pembelajaran deep learning, fase persiapan, fase eksplorasi, fase aplikasi, dan yang berikutnya fase refleksi dan evaluasi. Dalam proses ini di akhir siswa ditanya, apa saja sih yang sudah dipelajari? Mereka bisa menyampaikan pengalaman belajar yang sudah dilalui. Ini adalah fase refleksi. Kalau fase aplikasi seperti apa Bapak Ibu? Dia bisa mengimplementasikan ilmu yang didapatkannya di dalam kehidupannya. Contoh mereka belajar berhitung di dalam kelas. Sesampainya di rumah, dia bisa nanti menghitung kalau dia orang tuanya punya usaha gede, dia bisa membantu jualan orang tuanya. Kemudian fase eksplorasi, dia bisa mengidentifikasi apa saja nih kebutuhan belajarnya. Saya kurang nih cari bahan, ayo kita cari di perpustakaan. Ini juga merupakan siswa sudah masuk ke dalam fase eksplorasi. Kemudian Bapak Ibu kita lihat pendekatan pendidikan layanan anak berkebutuhan khusus atau pendidikan inklusi. Sebelum saya masuk nih Bapak Ibu, boleh dong 2 orang cerita di kelas siapa Bapak Ibu yang ada anak berkebutuhan khusus atau sekolahnya sudah sekolah inklusi. Boleh share pengalamannya Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu di dalam kelasnya anak inklusi? Kalau saya Bu memang nggak ada. Saya Bu. Oke, coba Pak, silahkan Pak, seperti apa kebutuhan belajar siswa inklusi ini Pak? Terima kasih waktunya ya. Di kelas saya ada satu anak yang memang memerlukan perhatian khusus. Dan kebetulan saya wali kelasnya. Dan anak itu memang harus mendapatkan pendampingan yang sangat ekstra dari guru tersebut. Karena kadang juga anak tersebut banyak dijali oleh teman-temannya. Itu yang pengalaman saya karena di kelas saya ada. Jadi selain kita harus mendampingi anak tersebut dengan benar-benar harus agak ekstra, kita juga harus memberikan pemahaman kepada teman-temannya untuk ikut mendukung atau mensupport anak tersebut supaya bisa belajar dengan baik dan lebih bersemangat. Itu sih Bu menurut saya.
Oke, baik. Yang lain Bapak Ibu boleh cerita kebutuhan khusus siswanya seperti apa? Saya Bu Nur Boleh, Hayati. silakan Bu. Bu Nur, ini ada satu orang anak di kelas saya. Dia ini memang sering dibully sama kawannya, ya. Jadi karena dia memang nggak bisa sama sekali membaca. Jadi saya setiap dia mau membaca itu saya minta tolong sama kawan yang anak memang pintar, suruh bantu untuk dia membaca. Dan juga dari segi yang lain juga saya minta tolong untuk dia membantu ketika waktu-waktu yang senggang tidak ada tidak ada mengganggu dalam jam pelajarannya. Oke. Bapak Ibu, ini kita terlepas dari kelas Bapak Ibu masing-masing. Saya pengen tahu nih, sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terhadap pendidikan inklusi. Kalau Bapak Ibu sendiri ditanya, apakah setuju jika ada anak berkebutuhan khusus ditempatkan di sekolah-sekolah umum atau sekolah reguler? Boleh dong pendapatnya Bapak Ibu? Saya rasa Bu, kalau saya rasa itu sebenarnya harus dia itu dipisahkan, jangan di tempat yang kawannya bisa dibully. Artinya harus ada guru privat yang khusus, ada guru yang psikolog itu artinya banyak memberikan apresiasi atau membantu dia dari segi belajarnya. Oke. Yang lain Bapak Ibu, siapa nih menurut Bapak Ibu Ibu, setuju nggak saya sih? bantu Ibu ya. Oke, silakan. Kalau kita melihat kepada landasan hukum, maka pendidikan inklusi ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya diusahakan biar mereka bisa berbaur dalam satu lingkungan yang sama. Kemudian tidak ada pembedaan atau diskriminasi terhadap mereka. Tentu nanti harus ada ininya Bu, diberikan tingkatan juga bahwa anak yang berkebutuhan khusus ini apakah tingkatnya sangat tinggi sekali yang memang tidak bisa disamakan dengan anak-anak lain, atau tingkatannya masih sekedar tingkatan yang masih rendah seperti itu. Terima kasih Ibu. Iya. Boleh saya tambahnya yang saya bilang tadi itu untuk apa? Untuk dia penambahan dia, tetapi dia harus berbaur. Tetapi penambahan dia. Baik, baik. Terima kasih Bu Nur Hayati. Ada Bapak Ibu yang lain mungkin yang pendapatnya berbeda? Oke, silakan Pak Basran. Gimana Pak Basran? Setuju atau tidak Pak Basran? Sebenarnya kalau di sisi saya Bu, menurut saya ini sebenarnya tidak harus dipisahkan ya. Kalau memang kita keterpaksaan misalnya di lingkungan kita masing-masing tidak memiliki sekolah yang dikhususkan memang ABK atau anak berkebutuhan khusus, kenapa tidak sebagai tenaga pendidik kita memetah dan memberikan kesempatan, kemudian kita memberikan hak layak kepada anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Saya kira itu Bu. Oke, baik Bapak Ibu perhatikan. Amanat undang-undang memang harus menerima siswa dengan kebutuhan khusus disatukan dengan anak reguler dalam satu lingkungan yang sama tanpa diskriminasi. Tapi Bapak Ibu, pemerintah lupa dia Bapak Ibu. Tidak semua sekolah siap untuk menerima anak dengan kebutuhan khusus. Apalagi guru-guru tidak pernah dibekali. Betul. Benar ya? Guru-guru nggak ada dibekali. Guru-guru tidak pernah dibekali Bapak Ibu. Padahal kalau kita lihat undang-undang ini tadi, memang anak kebutuhan khusus tidak boleh dipisah dari anak lain Bapak Ibu. Dia mendapatkan kesempatan belajar yang harus sama dengan anak-anak reguler. Tapi pemerintah lupa, dia tidak menyiapkan tenaga guru yang terampil. Lantas Bu Tiwi, idealnya gimana? Idealnya harus ada yang namanya guru pendamping khusus. GPK. Apa itu GPK? GPK Ibu, bukan BK. Guru pendamping khusus. GPK.
GPK inilah Bapak Ibu yang bertanggung jawab membantu guru di kelas reguler untuk memberikan layanan pendidikan. Tetapi Bapak Ibu, di sekolah-sekolah tidak ada guru GPK ini. Jadi guru kelas yang tanggung jawabnya sudah banyak terhadap anak reguler harus mereka kewalahan menangani siswa berkebutuhan khusus ini tadi. Itulah sebabnya terjadi pembulian. Bisa jadi juga melibatkan siswa yang lain keberatan. Saya pernah temu satu kasus Bapak Ibu, itu gurunya dikomplain sama orang tua dengan siswa normal ini tadi. Siswa reguler ini komplain kepada sekolah, mereka keberatan di kelas anaknya ada anak kebutuhan khusus. Karena menurut mereka mengganggu siswa lainnya. Ini tadi Bapak Ibu, karena tidak ada guru pendamping khusus di dalam kelas itu. Kita perhatikan Bapak Ibu, ini prinsip utama, pemerataan dan peningkatan mutu. Memastikan setiap peserta didik mendapatkan akses berkualitas. Keterlibatan aktif melibatkan orang tua, guru, masyarakat dalam proses pendidikan. Pemenuhan kebutuhan, menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan potensi unik setiap anak. Disinilah berfungsi yang namanya GP guru pendamping khusus. Dan yang terakhir, menciptakan suasana kelas yang menerima dan menghargai keberagaman. Ini tadi Bapak Ibu. Siswa kita juga harus kita ajarkan bahwasanya tidak semua makhluk Tuhan itu sama. Ada yang mendapat kekurangan atau kelebihan-kelebihan tertentu. Karena sama-sama ciptaan Tuhan, kita harus mengajarkan rasa kasih sayang kepada anak didik kita. Tidak boleh membuli, tidak boleh mendiskriminasi. Supaya apa Bapak Ibu? Ketika nanti mereka jadi masyarakat dewasa, mereka tidak gampang membuli orang lain, menjatuhkan orang lain, senang merayakan kelemahan orang lain. Bapak Ibu kalau melihat orang dewasa saat ini suka sekali meramaikan keburukan orang, itu punya pengalaman trauma masa kecil. Masa kecilnya senang mengejek orang Bapak Ibu. Sehingga terbawa sampai dia dewasa. Setiap ketemu kelemahan orang dia rame-ramekan. Dia lupa ternyata diri dia juga punya kelemahan. Bapak Ibu, apa yang kita tampilkan dalam perilaku kita dalam usia dewasa hingga nanti kita meninggal, itu adalah manifestasi dari tindakan atau sikap yang ditanam sejak kita kecil. Bapak Ibu kalau tidak terbiasa disiplin dari kecil, berat untuk jadi orang yang tepat waktu. Bapak Ibu yang tidak terbiasa menabung akan sulit mengontrol keuangan dan pengeluaran ketika masa dewasa. Ade yang ribut. Nah, Bapak Ibu semua, perhatikan. Anak-anak harus kita ajarkan karakter pembentukan karakternya itu dari usia yang paling dini. Kita lihat berikutnya Bapak Ibu. Kemudian kita masuk yang terakhir, karakteristik gaya belajar generasi Z dan Alpha. Ini berat Bapak Ibu. Anak saya itu generasi Z. Susah sekali kalau kita kasih tahu Bapak Ibu dia harus lengkap dengan rasional. Kak, jangan buat ini. Kenapa tidak boleh, Mah? Mereka tetap meminta penjelasan Bapak Ibu. Demikian juga siswa di sekolah kita Bapak Ibu. Terus nanti ada guru yang ngomong gini, kok berbeda sekali anak sekarang sama anak zaman dulu. Kalau anak zaman dulu diliatin aja, mereka sudah takut, nggak berani lewat. Kalau anak zaman sekarang sudah ditegur pun mereka akan punya alasan. Karena memang begitu Bapak Ibu. Itulah perubahan zaman. Kita tidak bisa bilang Bapak Ibu, anak sekarang karakternya kurang loh. Kenapa bisa kurang? Kita nih yang bertanggung jawab Bapak Ibu. Bapak Ibu bertanggung jawab terhadap siswa, kami di perguruan tinggi bertanggung jawab terhadap guru-guru yang mendidik siswa. Kita saling berkaitan, kita saling bertanggung jawab. Bapak Ibu perhatikan karakteristik generasi Z ini tahun kelahiran 98 sampai 2010. Kemudian generasi Alpha kelahiran 2010 ke atas. Kita lihat Bapak Ibu, generasi Alpha adalah generasi yang lahir sepenuhnya di era digital, dikelilingi oleh teknologi canggih sejak lahir.
Mereka adalah digital native sejati. Makanya wajar Bapak Ibu anaknya lebih jago make gadget, anaknya lebih jago make laptop daripada ibu-ibunya. Karena mereka sejak lahir sudah kenal gadget gitu ya. Nah, berikutnya kita lihat Bapak Ibu, karakteristiknya multitasking dan cepat. Pembelajar mandiri, konten visual dan singkat, peka isu sosial. Ini saya mau lihat Bapak Ibu di pembelajar mandiri. Anak saya Bapak Ibu kelas 3 SD. Dia itu punya amandel. Dia punya amandel kelas 3 SD, belum kita operasi gitu ya karena masih mempertimbangkan banyak hal. Ketika sudah mulai sakit amandel, dia akan bilang dengan saya, "Ma, ini sepertinya amandel. Adik baca di internet, adik lihat di TikTok." Nah, itu tadi Bapak Ibu. Generasi Alpha itu memang curious-nya, keinginan tahu mereka itu sangat tinggi, berbeda dengan generasi kita Bapak Ibu. Dan mereka itu langsung setiap ada apa-apa tengok di internet karena mereka sudah tahu pasti di internet ada jawaban. Yang berikut Bapak Ibu kita lihat konten visual dan singkat. Mereka itu sangat kreatif. Nah, kita sebagai guru lah yang memang harus pandai-pandai Bapak Ibu memanfaatkan jiwa kreatif anak-anak kita. Ini saya cepat saja ya Bapak Ibu ya karena kita banyak lagi yang mau kita bahas. Oke, kemudian nanti ini saya kasih ke Bapak Ibu ya slide-nya. Mahir digital sejak dini, belajar mandiri digital, kolaborasi dan proyek, fleksibel dan kreatif. Gaya belajarnya ini Bapak Ibu, ada pembelajaran digital, proyek nyata, kemudian keterampilan hidup, fleksibilitas, dan kolaborasi. Kita lihat anak-anak sekarang lebih fleksibel, kurang menyukai aturan kaku dan lebih suka kesepakatan dan kebebasan berekspresi. Bapak Ibu lihat di sini saya mau kasih tanda merah nih. Itulah kenapa Bapak Ibu ketika menyusun kesepakatan kelas tidak boleh gurunya yang menetapkan item-item. Ya, kalau Bapak Ibu menyusun kesepakatan kelas itu anak harus dilibatkan Bapak Ibu. Apa saja yang kita sepakati dengan mereka dan apa hukuman yang kalau mereka melanggar. Inilah dia Bapak Ibu, fleksibilitas anak-anak tadi. Mereka akan berlaku sesuai dengan apa yang mereka pahami dan mereka harus konsisten dengan pelanggaran kalau mereka lakukan. Berikutnya kita lihat Bapak Ibu, ini makanya salah satu item akreditasi itu ada ditanya Bapak Ibu kalau di sekolah. Bagaimana cara guru menyusun kesepakatan kelas? Ini pasti muncul Bapak Ibu. Kita beralih Bapak Ibu ke slide berikutnya. Oke, contoh soal. Ini mulai kita masuk ya Bapak Ibu ya. Silakan coba Bapak Ibu pahami, kemudian jawab. Saya minta kesediaan dari Ibu Mimin Nur Wahidah. Coba dibaca Bu soalnya Bu dan apa jawabannya Bu. Satu dalam pembelajaran PAI di kelas di SMA N1 Kediri. Kelas 11, di kelas 11. Di SMA N1 Kediri guru itu nggak kelihatan Bu. Oke, sudah. Nggak kelihatan gimana maksudnya Bu? Itu ada apa? Udah. Ada kamera. Udah? Sekarang sudah kelihatan? Belum. Iya kumaha? Tadi Bentar ada ya, soalnya, coba. sekarang hilang. Guys. Oke, sudah kelihatan sekarang? Ya, dari tadi sudah. Sudah kelihatan, Bu. Oke, coba silakan dijawab Ibu. Nah, sebelum ini saya mau kasih tahu dulu.
Bapak Ibu, ketika nanti menerima soal seperti ini panjangnya, Bapak Ibu dilarang membaca sampai ke bawah dulu. Lantas, apa yang boleh kami lakukan, Bapak Ibu? Bapak Ibu, ketika nanti mendapat soal dalam UP, silakan Bapak Ibu langsung baca apa pertanyaan soalnya. Itu adalah strategi untuk menghemat waktu. Kalau Bapak Ibu baca dari awal sampai akhir, Bapak Ibu tidak akan selesai mengerjakan UP. Karena waktunya sangat terbatas, Bapak Ibu. UP kita. Jadi apa yang bisa dilakukan Bu Tiwi? Silakan baca dulu Bapak Ibu, tengok dulu apa pertanyaannya. Kayak nomor 1, langkah aktivitas guru PAI. Berarti yang harus ditanya jawabannya yang Bapak Ibu cari adalah langkah guru dalam pembelajaran. Nanti akan kita muncul pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Silahkan tadi yang saya suruh coba dibaca dulu Bu, tapi strateginya itu Bapak Ibu. Jangan langsung baca sampai habis, tetapi baca dulu pertanyaan soal. Kemudian kita lihat jawaban ke bawah. Tapi yang tadi saya suruh Bu Listia coba dibaca dari nomor 1 ini. Silahkan Bu. Dalam pembelajaran PAI di kelas 11 di SMA Negeri 1 Kediri, guru ingin mengajarkan materi hubungan takdir dengan iman kepada hari akhir. Guru memilih pendekatan problem-based learning dan memanfaatkan teknologi digital. Ia menyiapkan kasus nyata. Seorang remaja yang sering berkata, "Kalau sudah takdir, untuk apa berusaha? Bukankah semua sudah ditentukan Allah?" Guru ingin agar siswa tidak hanya berdiskusi, tetapi juga menggunakan teknologi untuk mencari data, membandingkan pandangan ulama, lalu membuat kesimpulan mengenai hubungan usaha manusia, takdir, dan keyakinan akan hari akhir. Langkah aktivitas guru PAI yang paling tepat dalam merancang pembelajaran sesuai PBL dan integrasi teknologi adalah Oke, lihat Bapak Ibu. Kata kunci dari pertanyaan ini, aktivitas guru PAI pertama. Yang kedua, pembelajaran sesuai dengan PBL. PBL. Kita lihat sesuai dengan Kalau saya PBL Bu. dan interaksi teknologi. Kalau saya Oke. teknologi. PBL dan integrasi teknologi. Jawabannya apa Bapak Ibu? Kalau saya Saya Bu. Kalau saya Bu. Ada jawaban Guru lain? membagi siswa ke dalam kelompok, Iya, memberikan jawaban akses yang teknologi, benar itu Quran hadis. Jawaban yang benar Kenapa Ibu? Karena di situ bertindak membagi langsung guru siswa. membagi siswa ke dalam kelompok. Dan akses form kita Betul. ada Karena guru langsung PBL-nya. berbagi ya. Jawabannya Kenapa Ada Bapak Ibu? Karena kita sudah tahu nih. platform Lihat kita. tadi Bapak Ibu kata kuncinya. Baca dulu pertanyaannya supaya memudahkan dan menghemat waktu kita. Coba lihat Bapak Ibu. Kalau tadi kita baca panjang fokus di atas dan semua kita baca. Sudah pasti waktu kita habis. UP itu jawabannya terbatas. Ingat Bapak Ibu, UP waktunya terbatas. Iya. Jadi Bapak Ibu harus tengok apa yang diminta pertanyaan, carilah di jawaban yang muncul. Sini sudah jelas, aktivitas guru, ada PBL, ada teknologi. Kita lihat, yang mana ada PBL? Tidak ada, cuman yang Ada PBL-nya, ada. Ini dia. Teknologinya. PBL. Kemudian apa lagi ditanyanya di sini? Dalam bentuk Teknologinya. Platform digital. Sesuai dengan teknologi kah? Sesuai dengan teknologi. Apa tadi langkah-langkah pembelajarannya PBL? Pembelajaran basic learning. Problem Digital. based. Ada digitalnya platform Apa tadi digital. PBL Bapak based Ibu? learning. Project problem based learning. Dia pakai bahasa Inggris. Berarti ada masalah, kemudian mendiskusikan dan yang terakhir mempresentasikan dalam bentuk flat paper. Benar ya? Jawabannya yang Ingat kata kuncinya Bapak Ibu, baca dulu pertanyaannya, kemudian lihat ke ABC-nya. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Paham ya? Paham, Kita Bu. mulai coba. Pertanyaan kedua. Ayo konsentrasi, waktunya lebih cepat lagi. Ini ya?
Cuma pelajaran sesuai bagian integrasi. Langkah aktivitas guru baik. Langkah guru harus sesuai dengan pendekatan DBL. DBL. Apa jawabannya Bapak Ibu? Kalau saya C, Bu. Yang lain ada jawabannya selain C? Kalau saya Kalau A. saya abu. Kalau Yang lain saya A. abu. Saya Guru membagi jawabannya siswa juga menjadi A, Bu. kelompok. Jadi ada yang A, ada yang C. Kita tengok kenapa A jawabannya, Mbak Ibu-Ibu. Karena di sini kan guru menggunakan strategi Membagi menjadi kelompok. passive learning. Ya, terus di sini guru membagi siswa menjadi kelompok. Sini ada mendiskusikan Abu, di sini hujan. dan bertanggung jawab. Oke. Karena setiap amal dan akan dipertanggungjawabkan. Di sini Bu ada pertanggungjawaban di hari akhir. Oke, yang lainnya kenapa tadi Pak Basran jawabannya C, Pak Basran? Sebenarnya ini Bu ya, kalau saya belum bisa merelevansikan antara proses pembelajaran PBL. Saya rasa mungkin kalau C nggak masuk Bu ya. A jawabannya masuk. Bu. A. Abu kalau saya A. Ya. Coba apa kata kunci Bapak Ibu dari sini Bapak Ibu? Kata kunci dari pertanyaan nomor 2 ini apa? Differentiation based learning. Perbedaan. Oke. Coba kata kuncinya dari mana soal ini pertanyaannya? Pendekatan DBL, Bu. Untuk menciptakan pembelajaran yang membahagiakan. Oke nih, lihat nih. Yang membahagiakan. Langkah guru paling sesuai dengan Terus dia ada pendekatan sumber. DBL. Yang mana Bapak Ibu yang paling membahagiakan langkah pembelajaran? Bu. Yang A. Ayo. Kenapa A, Bapak? Karena lebih mendekati pelajarannya dengan siswa. Menyenangkan nggak kira-kira Bapak Ibu? Anak-anak disuruh baca ayat, kemudian terus disuruh nulis, kemudian suruh diskusi. C, Bu. Yang C, Bu. Benar yang C, Bapak Ibu. Ingat pembelajaran yang membahagiakan. Semua sama disuruh menonton. Tengok Bapak Ibu. Semua siswa diminta menonton pertama. Setelah mereka menonton, apa yang disuruh lagi Bapak Ibu? Menuliskan refleksi pribadi. Satu, ada yang diminta menuliskan refleksi. Yang kedua, yang apa lagi yang disuruh? Menyajikan analisis dalam Menyajikan diskusi. analisis. Ada 2 Bapak Ibu. Berarti yang jawabannya yang benar adalah C. Ingat kata kuncinya jangan sampai tertipu. Disuruh baca, disuruh menulis. Kira-kira menyenangkan nggak Bapak Ibu? Kurang menyenangkan. Jadi Bapak Ibu jangan sampai terkecoh. Ini sengaja dikecoh ini. Tadi kata Bu Tiwi baca pertanyaannya. Iya, tapi kita harus lihat di sini. Untuk menciptakan suasana belajar yang membahagiakan. Langkah paling sesuai dengan DBL adalah ya ini cuman menonton berita tentang bencana alam, kemudian diminta menuliskan refleksi pribadi, sementara yang lain diminta menyajikan analisis dalam diskusi kelas. Oke, nggak apa-apa gagal 1. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Hitung ya, sudah berapa ya salahnya ya Bapak Ibu ya. Nomor 3 harus lebih cepat lagi yuk. Mana jawabannya? Apa sih? Bagian B, Bu, bagian B.
Nomor 3. B, Bu. B, B, B. Beta, beta. Beta. Yang lain ada Bapak Ibu? TPAC, TPAC. Bu. E. Siapa tadi yang jawab E? Jadi, Saya nggak kelihatan di tempat saya ini. Pak Jati ya? ya, Oke, Pak Jati, kenapa E jawabannya Pak Jati? karena Mana ke alur perencanaan kegiatan yang pada menentukan. di sini ada tadi di TPACK juga dibahas tentang harus belajar berkelompok. Di sini ada berkelompok, di sini ada berkolaborasi. Plafon. Saya juga Bu. Berkolaborasi antar teman. Oke, kemudian Dan juga ada pembagian tugas didokumentasikan di membagikan platform tugas tersebut. dan mendokumentasikan di platform tersebut. Oke, perhatikan Bapak Ibu. Pertanyaannya TIPEK. Tadi TIPEK itu apa aja? Teknologi, pedagogi. Kemudian apa lagi? Konten kolege. Konten. Akan lahirlah dia dalam bentuk TIPEK beririsannya. Sebentar kita lihat. TIPEK tadi mana dia ini? Coba lihat Bapak Ibu. Ada konten, ada teknologi, ada pedagogi. Itu TIPEK. Konten itu materi, ada teknologi, ada pedagoginya, ada langkah-langkah pembelajarannya. Berarti dari pertanyaan ini mana jawaban yang benar nomor 3-nya? Platform dari B, Bu. B. Iya, E jawabannya Bapak Ibu. Lihat, ada di situ teknologinya, ada kontennya. Kontennya tentang apa Bapak Ibu? Donasi buku. Donasi buku. Kemudian pedagoginya apa saja? Pembagian tugas. Iya, ini tadi perencanaan, pembagian tugas dan Perencanaan, mendokumentasi. pembagian Ini tugas. bagian dari proses pedagoginya. Jadi jawaban yang benar adalah E, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat soalnya bisa dibaca nggak kekecilan? Kecil, Ibu. Kecil ya. Oke, kalau begini. Terlalu kecil, ya. Oke, Iya. silakan dibaca. Deep learning. Deep learning, bener Bu. Ada 3 tadi prinsipnya Bu, deep learning. Bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Menyenangkan, joyful. Menayangkan B, B. Nomor 4 apa Jawaban yang jawabannya? benarnya C kali ya. Guru menayangkan video. Menayangkan video dokumenter. Berikan lembar kerja. B ini, Bu. Pembelajaran mendalam. Guru menayangkan. Ayo, apa jawabannya? Nomor 4. B. B. Yang paling B. Bu. Guru menayangkan video dokumenter. Jawabannya B. Guru menayangkan video dokumenter B, tentang B. pelanggaran hak rakyat di berbagai negara. Kenapa B, Bapak Ibu? Bu. Ayo Karena lihat dari di dalam pembelajaran bermakna tadi, menyenangkan, bermakna, menyenangkan, berkesadaran, dan
Menyenangkan. Dan menyenangkan. Jawabannya Bapak Ibu yang D. Kenapa yang D yuk? Coba yuk dilihat. Langsung saja nih saya kasih tahu ya jawabannya D. Kenapa Bapak Ibu D? Menugaskan siswa membuat poster digital. Karena menggunakan Salah. membuat postur sekolah, postur digital. Apa ini? Ini tadi Bapak Ibu. Lihat ini. Analisis. Kalau yang nomor 1 esai individu. Berarti dia tidak sesuai dengan prinsip tadi, Bapak Ibu. Ada konsep kolaborasi ini, individu. Yang nomor 2, menuliskan refleksi individu juga, Bapak Ibu. Yang nomor 3, coba lihat. Iya. Benar ya? Yang nomor 5, kita lihat. Pelanggaran hak mengisi jawaban dan solusi rancang sendiri. Berarti kemungkinannya hanya 5, hanya D dan E. Tapi kenapa yang D jawabannya Bapak Ibu? Berbasis proyek. Kenapa Bapak Ibu? Masing-masing menganalisis. Karena ada pembelajaran Karena kampus ada kesadaran, Bu. diskusi antar kelompok untuk merumuskan rekomendasi Iya, solusi. betul dia. Ini juga sama-sama kelompok nih Bu Tiwi. Lalu setiap kelompok menilai jawaban kelompok lain berdasarkan prinsip keadilan dalam Islam. Kenapa di sini prinsip keadilan dalam Islam? Kenapa jawabannya yang D nomor 4? Karena ada karena menyiapkan prestasi serta diskusi antar kelompok untuk merumuskan rekomendasi. Karena ada solusi antar kelompok saat Coba memberikan Bapak Ibu solusi tengok. ya. Lihat di sini Bapak Ibu. Pembelajaran Rekomendasi bermakna. Pada tahap refleksi dia bisa mengimplementasi kehidupan. Apa dia di sini kata kuncinya? Bisa mengaitkan dengan ayat dan hadis. Sementara yang di sini mereka hanya merancang solusi sendiri nih. Tengok nih Bapak Ibu nih. Sebentar biar lebih jelas saya hapus dulu semuanya. Oke. Kok nggak mau? Sebentar ya. Error dia Bapak Ibu. Nggak mau juga dia, nggak mau geser. Nih kita lihat Bapak Ibu, saya ganti warna aja jadi warna hijau. Nah, kalau yang di sini dia sama-sama kelompok, tapi mereka di sini mengisi jawaban dengan solusi yang mereka rancang sendiri. Sementara di yang D, mereka berhasil mengaitkan dengan ayat dan hadis, kemudian merekomendasikan solusi. Jadi, secara pembelajaran mendalam yang lebih mendekati dengan proses implementasi dalam kehidupan adalah jawaban yang D, bukan yang E. Jadi nomor 4 jawabannya adalah D, delta. Tuh, ini error jadi terhapus dia semuanya. Kemudian kita masuk ke soal nomor 5. Oke, sudah hilang. Nomor 5 Bapak Ibu, coba silakan. Apa jawabannya? Siap. Siap. Apa jawabannya, Pak? Mengajak siswa menceritakan pengalaman atau kasus nyata terkait cicilan atau pinjaman, mendiskusikannya bersama untuk menemukan pandangan Islam. Iya, betul. Jawabannya C, ya. Bukan ya, jawabannya benar C, Bapak Ibu.
Jadi siswa diminta dulu dia Kan yang untuk ceritakan. menceritakan pengalamannya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita mendapatkan gambaran. Bener nggak sih siswa ini punya pengalaman? Ingat tadi, autentik, terdekat dengan kehidupan dari siswa. Kemudian kita lihat dia. Di sini jawabannya C. Ya. Kemudian soal terakhir. Guru yang cocok sama. Ya Allah, Kak Bivitri. Guru mengaitkan hak atas kesejahteraan dengan kondisi nyata di kelas, lalu membagi siswa ke dalam kelompok untuk mendiskusikan solusi Bu, yang B. dilakukan dengan tugas disesuaikan kemampuan masing-masing siswa. Jawabannya B. B, Bu. Langsung ya. Kenapa jawabannya B? Kenapa jawabannya B, Bapak Ibu? Menayangkan materi kemudian ada solusi yang dijalankan juga. Karena Kata kuncinya disesuaikan apa, yuk? kemampuan masing-masing siswa. Betul sekali. Kata kuncinya adalah disesuaikan dengan Dengan kemampuan masing-masing siswa. masing-masing siswa. Oke, bisa paham kira-kira Bapak Ibu atau ada yang ingin Insya Allah, ditanyakan? Bu. Allah bisa Salah satu. Pokoknya Bapak Ibu nanti ketika menjawab di UP, yang pertama diingat adalah baca dulu nih apa yang diminta soal supaya waktu kita lebih hemat. Karena kalau seandainya Bapak Ibu nanti langsung baca semuanya, pasti akan kesulitan. Kenapa kesulitan? Itu tadi yang saya bilang. Karena Bapak Ibu waktunya terbatas. Oke, kita sudah tiba di akhir Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin minta tambah jam lagi? Atau ada yang ingin ditraktir kopi? Foto bareng, Bu. Saya memberikan dulu sedikit. Iya, boleh. Silakan Ya. Pak Basram, gimana? Begini Bu, saya belum bisa membedakan sebenarnya. Ini kemarin saya mengikuti pelatihan di Boleh dikuatkan suaranya Pak, saya kurang jelas Pak. Ya, saya belum bisa membedakan betul Bu yang proses pembelajaran kita di kelas pada saat kita menemukan beberapa siswa yang mungkin berbeda dengan orang teman-teman sekitarnya. Jadi kalau memang proses pembelajaran kita mengarahkan pada kesejahteraan atau keadilan untuk belajar, kira-kira tips apa sih sebenarnya kita kasih kepada anak itu untuk ikut dalam proses pembelajaran apabila anak yang bersangkutan itu ada kelainan yang berbeda di antara teman-teman yang lain. Iya. Samping tadi ada penjelasan bahwa kita sebagai guru itu harus punya guru pendamping khusus seperti itu. Kira-kira bagaimana tipsnya Bu seperti itu? Iya, itu tadi Pak. Kalau memang di sekolah kita tidak ditemukan guru pendamping khusus, hanya Bapak Ibu sendiri sebagai gurunya, Bapak Ibu harus siap dalam bentuk LKPD yang akan dikerjakan siswa. Bapak Ibu, kenapa ada siswa dia bisa nakal? Karena dia kelebihan energi, sementara aktivitasnya tidak ada. Bapak Ibu punya cara. Kalau siswa ini memang dia tidak paham dan sulit sekali memahaminya. Belum mikirin. Buat anak-anak kita duduknya di depan, di samping kita, mejanya kita tarik. Yang berikutnya Bapak Ibu apalagi harus merancang aktivitas LKPD yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kalau siswa sudah jelas nih Pak, kognitifnya rendah, jangan dikasih yang susah Pak, sudah pasti dia tidak bisa jawab. Dia dikasih yang paling ringan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, di dalam modul Bapak Ibu harus tersaji bentuk-bentuk aktivitas yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Nah, Bu, nanti gimana Bu cara menilainya? Cara menilainya kita sesuaikan Bapak Ibu. Sudah pasti kalau Bapak Ibu gunakan satu jenis penilaian saja untuk anak yang tidak pintar atau kognitifnya terbatas, akan pasti kalah dengan siswa yang pintar.
Kalau dalam matematika mungkin paling mudah ya Bapak Ibu, anak-anak yang pintar dikasih sudah mungkin penambahan, penjumlahan, pengurangan. Tapi kalau dalam SKI, misalnya Bapak Ibu, SKI bisa kita buat nih sejarah kebudayaan Islam. Kalau anak yang kognitifnya sangat baik, mereka diminta menceritakan dengan bahasa sendiri bagaimana terjadinya proses perang Badar. Anak yang paling ringan ditanya, siapa sajakah tokoh dalam perang Badar? Kapankah terjadi perang Badar? Itu yang paling ringan Bapak Ibu. Karena mereka hanya menghafal. Di manakah terjadinya perang Badar? Itu anak yang kognitifnya rendah. Tapi kalau anak yang kognitifnya tinggi, Bapak Ibu bisa minta, coba tolong ceritakan dengan bahasa Anda sendiri bagaimana terjadinya peristiwa perang Badar. Untuk anak yang biasa-biasa saja, Bapak Ibu buat. Coba jelaskan apa faktor penyebab terjadinya perang Badar. Itu dia Bapak. Jadi Bapak Ibu bisa mengakomodasi kebutuhan belajar siswa dalam bentuk LKPD yang berbeda. Apakah mungkin bisa menjawab Pak Basran? Nah, Bu Tiwi, kalau begitu nanti anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti apa? Asal dia bisa jawab. Itu sudah boleh Bapak Ibu. Ada 4-5 pertanyaan. Di mana terjadinya perang Badar? Kapan terjadinya perang Badar? Bu, gimana kita cara menerangkannya? Ini tadi Bapak Ibu, anak yang bisa menceritakan dengan bahasa sendiri, kita minta bantuannya untuk mendampingi siswa kita yang kurang. Coba tolong dibacakan ke temannya yang kurang ini, duduk di sampingnya. Minta dia mendongeng, sudah pasti nilai dia akan terpenuhi. Karena anak pintar itu Bapak Ibu, dia tidak cukup hanya menjawab. Dia harus bisa mengkomunikasikan. Pasti akan menolong Bapak Ibu dalam proses penyampaian materi. Sampai di sini bisa dipahami kira-kira Bapak Ibu? Berarti Bu, selama ini kita membuat LKPD atau soal-soal yang kita buat itu kita samaratakan semua Iya, kepada betul. kepada semua siswa. Misalnya ada 25 siswa, mungkin ada siswa lain yang cerdasnya minim, Iya. ada yang bisa dan tidak bisa. Kita samaratakan, itu mungkin kekeliruan kita di situ, Bu. Betul. Itulah kenapa Bapak Ibu nih sekarang lagi pendidikan guru profesional. Selepas dari PPG ini akan semakin baik performanya dalam proses belajar mengajar, termasuk dalam melengkapi administrasi proses pembelajaran. Jadi LKPD-nya nggak boleh satu lagi, Bu. Harus ada beberapa yang bisa mencakup. Bu Tiwi, boleh nggak Bu kalau LKPD-nya kita sajikan 3? Boleh Bu. Dari yang ringan, tengah, tinggi. Kita tengok berapa anak yang sanggup menyelesaikan sampai di tingkat yang sedang, berapa anak sampai yang di tinggi. Karena anak yang pintar sudah pasti lebih cepat selesai Bapak Ibu. Iya kan? Karena kan dia hafal semua. Nah, yang lain gimana Bu? Itu tadi proses penilaian yang dilakukan guru harus disesuaikan dengan kemampuan siswa kita. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk lebih lanjut? Besok kita masih ketemu. Disimpan dulu boleh pertanyaannya. Kalau ini karena sudah jam makan siang ya Bapak Ibu ya, wilayah Aceh. Kalau di Jawa dan Sulawesi sudah mau makan sore bahkan ini ya Bapak Ibu ya. Bu, Sudah ini ada saatnya bobo-cian pertanyaan ya. satu lagi Bu, bisa Boleh Bu? silakan Bu. Ya, ini mau saya tanyakan mengenai ice breaking ya Bu ya. Iya. Ketika kami membuat video UKIN, sebaiknya dilakukan ice breakingnya itu berapa kali? Atau lebih bagusnya itu tidak sama sekali ice breakingnya Bu? Ibu, ice breaking dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Dia bukan kewajiban. Bu Tiwi kalau ngajar ada ice breaking? Nggak ada Bu. Saya nggak pernah pakai ice breaking. Karena siswanya sudah antusias. Ini buktinya di kelas saya nih. Semuanya antusias dan mau nanya. Nggak ada ice breaking kan? Nah, Bapak Ibu, ice breaking bisa Bapak Ibu lakukan jika melihat kondisi-kondisi. Contoh siswanya sudah mulai ngantuk. Saya tengok nggak ada yang nguap dari tadi. Kok ini Bapak Ibu semuanya on matanya, on senyumnya. Berarti nggak perlu dikasih ice breaking. Jadi ice breaking itu hanya alternatif Bu Fitri, bukan sebuah kewajiban. Kalau Ibu tanya Bu Tiwi nanti di UKIN boleh Bu, sekali saja. Apakah di tengah proses pembelajaran. Dan ingat Bapak Ibu, jangan buat ice breaking yang nggak sesuai dengan materi.
Kalau materinya Bapak Ibu tentang tokoh-tokoh Islam misalnya dalam Bani Umayyah atau dinasti Abbasiyah, coba buat ice breaking yang berkaitan dengan materi. Ketika memberikan ice breaking, tepuk tangan, sebut siapa tokohnya, sebut berapa tahunnya. Itu akan memperlancar dan menambah pengayaan materi Bapak Ibu. Ini enggak, ice breaking lompat-lompat. Sementara yang dipelajari adalah Bani Abbasiyah. Begitu selesai ice breaking, anaknya sesak-sesak. Begitu. Jadi hilang konsentrasi belajarnya. Jadi upayakan ketika menciptakan ice breaking, sesuaikan dengan kebutuhan materi kita. Misalnya tepuk Bani Abbasiyah. Tahunnya, tokohnya, nah di mana? Nah, itu seperti itu caranya Bu Fitri ya. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Iya. Bisa dipahami. Oke, Bapak Ibu, tibalah kita di akhir ya. Saya akan share absensinya di dalam grup. Sebentar ya, saya sengaja nih biar nanti penasaran kok nggak ada-ada ya absensinya gitu. Saya share nanti di grup Bapak Ibu, silahkan diisi. Kemudian kita ketemu lagi besok ya Bapak Ibu ya. Kita ketemu lagi besok, mudah-mudahan dalam suasana yang lebih baik. Dan mohon maaf menyita hari Minggu Bapak Ibu semua. Harusnya hari Minggu nonton bioskop ke pantai, tapi karena ada induksi harus datang ke Zoom. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan pertemuan kita pada siang ini. Salam untuk keluarga di rumah. Mohon maaf hari liburnya harus nge-Zoom. Besok juga masih harus nge-Zoom. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya lulus dalam UP dan mendapatkan hasil terbaik. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sehat selalu, Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Sudah boleh live ya Bapak Ibu? Ya, Bu. Terima kasih. Bu, bisa di-share materinya, Bu. Oke, ini saya share ya. Terima Oke, Bu. kasih, Ibu. Terima kasih. Sama-sama.